Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam dari kelas 11 MIPA 7. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan manusia. Nah, apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Nah, unsur-unsur berbahaya yang masuk ke dalam atmosfer tersebut bisa berupa karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, hidrokarbon, dan masih banyak lagi. Unsur-unsur tersebut bisa disebut juga sebagai polutan atau jenis-jenis bahan pencemar udara. Kalian pasti penasaran, apa penyebab terjadinya pencemaran udara? Ternyata penyebab pencemaran udara terbagi menjadi dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Kita bahas yang pertama, yaitu faktor alam. Yang pertama ada abu vulkanik gunung berapi. Bagaimana gunung berapi bisa menyebabkan pencemaran udara? Tepatnya ketika gunung berapi mengalami erupsi dan menyuburkan abu vulkanik. Abu ini biasanya akan mengandung timah, tembaga, seng, dan lainnya. Selanjutnya, untuk faktor yang disebabkan oleh manusia ada limbah asap pabrik. Limbah asap pabrik merupakan penyumbang terbesar pencemaran di dunia. Dari beberapa penelitian, beberapa zat yang dikeluarkan dari proses industri ini berupa zat yang berbahaya, seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan senyawa yang membahayakan lainnya. Selain limbah asap pabrik, ada juga faktor lain seperti kebakaran hutan, asap rokok, asap kendaraan, dan faktor lainnya. Lalu, apa dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran udara jika terhirup oleh tubuh, terutama organ pernapasan kita? Dampak yang pertama ada asma. Penderita asma memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif dibandingkan orang normal. Ketika paru-paru terpapar pemicu asma, maka otot-otot di saluran pernapasan akan kaku sehingga membuat saluran tersebut menyempit. Selain itu, produksi dahak juga meningkat. Kombinasi dari kondisi tersebut membuat penderita mengalami gejala asma, yaitu sulit bernapas, batuk, dada terasa sesak, nyeri, dan seperti tertekan. Dampak selanjutnya yaitu kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah kondisi ketika sel ganas atau kanker terbentuk di paru-paru. Kanker ini lebih banyak dialami oleh orang yang memiliki kebiasaan merokok. Walaupun sering terjadi pada perokok, kanker paru-paru juga bisa terjadi pada orang yang bukan perokok, seperti orang yang sering terpapar asap rokok dari orang lain atau disebut dengan perokok pasif. Sayangnya, kanker paru-paru sering tidak menimbulkan gejala pada awalnya. Gejala baru muncul ketika tumor sudah cukup besar atau kanker telah menyebar ke jaringan dan organ sekitar. Sejumlah gejala yang dapat dirasakan penderita kanker paru-paru adalah batuk kronis, batuk darah, penurunan berat badan drastis, nyeri dada dan tulang. Itulah beberapa penjelasan mengenai pengaruh pencemaran udara terhadap organ pernapasan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.